Pahami risiko tinggi yang akan terjadi saat pembelian properti skema off-plan, tanpa melihat properti secara fisik, untung bisa jadi rugi. Pembelian off-plan mengacu pada pembelian properti sebelum atau selama tahap konstruksi, biasanya berdasarkan rencana atau desain yang belum selesai. Dalam skenario ini, pembeli melakukan pembelian berdasarkan gambaran atau rencana yang diberikan oleh pengembang, tanpa melihat properti secara fisik atau lengkap. Proses pembelian off-plan biasanya melibatkan beberapa tahap, di mana pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang muka tertentu sebagai tanda jadi atau untuk mengamankan kesepakatan, dan kemudian melakukan pembayaran tambahan seiring berjalannya proyek konstruksi, hingga pembayaran terakhir setelah properti selesai dibangun. Keuntungan pembelian off-plan termasuk kemungkinan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan properti yang sudah jadi, kesempatan untuk memilih unit atau desain tertentu, serta potensi pertumbuhan nilai properti seiring berjalannya waktu. Namun, ada juga risiko yang terkait, seperti keterlambatan konstruksi, masalah kualitas konstruksi, atau risiko kegagalan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pembeli. Pembelian off-plan sering menjadi pilihan bagi mereka yang mencari investasi properti jangka panjang atau ingin memiliki properti yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Namun, penting bagi pembeli untuk melakukan riset yang cermat, memeriksa reputasi pengembang, dan memahami semua persyaratan dan risiko yang terlibat sebelum membuat keputusan. Berikut persyaratan dari pembelian off-plan. Persyaratan untuk pembelian off-plan dapat bervariasi tergantung pada negara dan pengembang properti yang terlibat. Namun, ada beberapa persyaratan umum yang seringkali berlaku dalam proses pembelian off-plan. Berikut adalah beberapa persyaratan yang biasanya diterapkan. Pertama, tanda jadi. Pembeli biasanya diminta untuk memberikan tanda jadi kepada pengembang properti untuk mengamankan kesepakatan pembelian. Besarnya tanda jadi ini bervariasi tergantung pada kebijakan pengembang dan nilai properti yang dibeli. Kedua, kontrak pembelian. Setelah konsumen memberikan tanda jadi, pembeli dan pengembang akan menandatangani kontrak pembelian. Kontrak ini akan memuat detail-detail penting seperti harga, jadwal pembayaran, spesifikasi properti, dan jangka waktu penyelesaian konstruksi. Ketiga, pembayaran secara bertahap-tahap. Pembeli biasanya diharuskan untuk melakukan pembayaran bertahap-tahap selama periode konstruksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pembayaran ini biasanya mencakup uang muka dan pembayaran-pembayaran tambahan saat mencapai tahap-tahap tertentu dalam proyek konstruksi. Keempat, pemeriksaan properti. Beberapa pengembang memungkinkan pembeli untuk melakukan pemeriksaan properti pada tahap-tahap tertentu selama konstruksi. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memastikan bahwa konstruksi berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah disepakati. Kelima, pemenuhan persyaratan hukum. Pembeli mungkin harus memenuhi persyaratan hukum tertentu, seperti memberikan bukti keuangan atau memperoleh persetujuan hipotek, tergantung pada kebutuhan dan peraturan setempat. Keenam, melakukan pembayaran terakhir. Setelah proyek konstruksi selesai, pembeli akan diminta untuk menyelesaikan pembayaran terakhir sesuai dengan persyaratan kontrak. Ini biasanya dilakukan sebelum properti diserahkan kepada pembeli. Terakhir dalam hal ini yaitu pemenuhan dokumen legal. Setelah penyelesaian pembayaran terakhir, pembeli akan menerima dokumen-dokumen yang menegaskan kepemilikan properti, seperti sertifikat kepemilikan atau akta tanah, sesuai dengan praktik hukum setempat. Penting untuk dicatat bahwa persyaratan ini dapat bervariasi antara proyek-proyek dan negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk memahami semua detail kontrak dengan cermat, berkonsultasi dengan profesional properti atau penasihat keuangan, dan memastikan bahwa mereka memahami semua persyaratan dan kewajiban yang terkait sebelum membuat keputusan pembelian. Lalu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pembelian off-plan? Pembelian off-plan, seperti halnya pembelian properti pada umumnya,
memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembelian off-plan. Tentang kelebihan dari pembelian off-plan. Dalam hal ini, pertama harga yang lebih murah, pembelian off-plan seringkali memungkinkan pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan properti yang sudah jadi. Pengembang sering menawarkan diskon atau harga promosi untuk menarik pembeli awal. Kedua yaitu, adanya potensi pertumbuhan nilai dengan membeli off-plan. Pembeli memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai properti seiring berjalannya waktu. Ketika proyek selesai dan unit siap dihuni, nilai properti tersebut mungkin telah meningkat, memberikan keuntungan kepada pembeli. Lalu yang ketiga, memiliki kesempatan memilih. Pembeli off-plan sering memiliki kesempatan untuk memilih unit atau desain yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Ini termasuk memilih lantai, orientasi, dan fitur-fitur interior yang diinginkan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan penghuni. Lalu yang keempat, adanya jaminan baru. Properti off-plan umumnya memiliki standar konstruksi yang lebih baru dan modern. Ini bisa berarti perlengkapan dan fitur yang lebih mutakhir, serta potensi untuk menghemat biaya perawatan jangka panjang. Lalu bagaimana tentang kekurangan saat melakukan pembelian secara off-plan? Yang akan Anda hadapi pertama, dalam hal adanya risiko keterlambatan konstruksi. Salah satu risiko utama pembelian off-plan adalah keterlambatan dalam penyelesaian proyek konstruksi. Faktor-faktor seperti cuaca buruk, masalah teknis, atau perubahan regulasi dapat menyebabkan penundaan yang tidak terduga. Kedua, kualitas konstruksi yang buruk. Ada risiko bahwa kualitas konstruksi properti mungkin tidak sesuai dengan harapan atau standar yang dijanjikan. Masalah struktural atau estetika yang tidak terlihat selama tahap konstruksi awal dapat muncul setelah properti selesai dibangun. Ketiga, biasanya ada perubahan rencana. Pengembang mungkin melakukan perubahan terhadap rencana awal properti, baik karena alasan teknis atau komersial. Perubahan seperti ini bisa mengubah aspek-aspek penting dari properti yang telah dipilih oleh pembeli. Keempat, adanya risiko kegagalan pengembang. Ada risiko bahwa pengembang tidak mampu menyelesaikan proyek konstruksi karena masalah keuangan, hukum, atau manajemen. Ini bisa mengakibatkan pembatalan proyek dan hilangnya uang muka atau pembayaran lainnya yang telah dilakukan oleh pembeli. Alangkah baiknya, saat sebelum memutuskan untuk membeli off-plan, penting bagi pembeli untuk mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangannya, serta melakukan riset yang cermat dan berkonsultasi dengan profesional properti atau penasihat keuangan untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.